Mari kita bertepuk tangan meriah untuk Bunda Maria yang hari ini kita rayakan Hari Maria diangkat ke surga dengan mulia. Dia wanita yang penuh rahmat. Dia adalah wanita yang hebat, wanita yang suci hatinya, wanita yang kuat imannya, kokoh pengharapannya, dan luar biasa ketaatannya pada Tuhan. Satu hal yang tidak kalah menarik dari Bunda Maria adalah Maria sibuk memikirkan perkara-perkara Tuhan dengan cinta yang besar dan luar biasa siang dan malam. Saudara dan sahabat terkasih, jumpa lagi dengan saya di Remah Iman. Salam sehat dan salam sukacita untuk kita semua. Mari kita simak perkataan Bunda Maria beberapa waktu sesudah kedatangan malaikat Gabriel kepadanya. Aku mengagungkan Tuhan. Hatiku bersukaria karena Allah penyelamatku, sebab Ia memperhatikan daku hambanya yang hina ini. Mulai sekarang aku disebut yang bahagia oleh sekalian bangsa, sebab perbuatan besar dikerjakan bagiku oleh Yang Maha Kuasa, kuduslah namanya. Kasih sayangnya turun-temurun kepada orang yang takwa, perkasalah perbuatan tangannya. Dicerai-beraikan orang yang angkuh hatinya, orang yang berkuasa diturunkannya dari takhta, yang hina dina diangkatnya, orang lapar dikenyangkannya dengan kebaikan, orang kaya diusirnya pergi dengan tangan kosong. Menurut janjinya kepada leluhur kita, Allah telah menolong Israel hambanya demi kasih sayangnya kepada Abraham serta keturunannya untuk selama-lamanya. Saudara dan sahabat terkasih, ketika saya mendengar perkataan Maria ini, atau pujian Maria ini yang seringkali disebut dengan Magnificat Maria, atau juga Kidung Maria, saya tiba-tiba saja merasakan sesuatu yang begitu pesonanya di dalam jiwa saya kepada Maria. Wah, Maria itu sangat luar biasa. Saat itu ketika menerima kabar malaikat Gabriel, usianya masih sangat muda belia, tetapi hebatnya perkataan hatinya, perkataan jiwanya luar biasa di hadapan Allah. Seorang gadis muda mengungkapkan puji-pujian, kata hatinya yang begitu penuh makna dan penuh hikmat Allah. Luar biasa. Sebuah realita yang tidak sama dengan gadis-gadis seusianya. Bahkan seorang yang sudah senior pun dalam hidup religiusnya tidak pernah menandingi Maria yang luar biasa. Kata demi kata, kalimat demi kalimat yang selalu ditutupnya karena Allah Tuhan yang hebat. Di dalam Magnificat Maria ini ada 3 kata penting yang perlu kita ingat dan kita garis bawahi. Pertama, rendah hati. Kedua, hamba. Ketiga, Tuhan. Karena hati adalah kebajikan yang paling penting yang diperlukan bagi jiwa untuk melayani Tuhan.
jiwa yang tidak membiarkan dirinya dipenuhi oleh kesombongan, keegoisan, super hebat, angkuh, dan merasa diri lebih hebat dan lebih baik dari semua orang lain, atau hati yang penuh dengan kesia-siaan hidup. Jiwa kita akan menjadi seperti jiwa Maria yang penuh dengan rahmat Allah ketika kita mengosongkan diri dan mengisi diri dengan kehadiran ilahi atau kehadiran Tuhan. Kerendahan hati adalah mengakui kebesaran Tuhan dan kekecilan diri kita atau kehinaan kita. Kita bergantung kepada Tuhan. Kita mempercayai Dia dan mengetahui bahwa dalam segala hal Dia peduli kepada kita. Hati sebagai hamba. Merendahkan hati bukanlah menempatkan diri kita di atas orang lain atau merasa lebih baik daripada orang lain, tetapi menjadikan diri kita sebagai hamba dari orang lain, hamba Tuhan yang melayani Tuhan dan melayani orang lain. Oleh karena itu, kita adalah hamba yang rendah hati dan siap melayani. Mari pada hari kita merayakan Maria diangkat ke surga, mari kita muliakan Dia, mari kita tinggikan Maria. Untuk apa-apa saja atau untuk semua yang telah dialaminya sepanjang hidupnya, pelayanannya penuh kepada Tuhan dalam segala hal. Hari ini adalah hari yang istimewa daripada setiap hari-hari yang lain atau waktu yang sudah-sudah. Kita perlu menemukan kembali semangat dalam kasih karunia Allah untuk melayani seperti semangat melayani dalam diri Bunda Maria. Karena di dunia ini, kita manusia lebih suka menghargai dan meninggikan individualisme di atas segala-galanya, dan semua orang cenderung, termasuk kita cenderung memikirkan diri kita sendiri, hal-hal yang kita butuhkan dan kepentingan kita daripada melayani Tuhan di dalam diri orang-orang yang sangat membutuhkan pertolongan kita. Disinilah kesulitan bagi Allah untuk melakukan kehendaknya dalam diri manusia, dalam diri kita. Allah mencari manusia hamba yang rendah hati, yang memiliki jiwa besar, yang benar-benar terbuka satu sama lain, yang tidak hanya fokus pada kebutuhan diri sendiri, tapi tahu bagaimana melakukan hal itu di luar pekerjaan diri sendiri, terbuka untuk melayani Tuhan, untuk taat kepadanya, untuk bertemu dengan yang lain. Ketika kita bersikap rendah hati dan memiliki hati seorang hamba, maka rahmat Allah akan tetap ada di dalam diri kita. Semoga kita semua didapati Tuhan memiliki hati yang rendah hati dan hamba yang siap melayani Tuhan dan sesama. Marilah kita berdoa. Ya Bunda Maria, Engkau yang suci dan kudus, Engkau telah melayani Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa raga, dengan segenap kekuatan-Mu. Kami tahu, ya Bunda, Kau telah membuktikan cinta tanpa ukuran, tanpa syarat. Hari ini, saat Engkau diangkat ke surga, bukan hanya hari istimewa untuk-Mu, untuk surga, untuk para malaikat dan para kudus Allah, tetapi untuk kami anak-anak-Mu di dunia ini. Arahkanlah mata-Mu kepada kami yang sedang dalam derita yang panjang oleh virus yang mematikan ini. Peluk kami, rangkul kami anak-anak-Mu. Engkau cermin semua ibu, tempat kami berlindung. Keringkanlah air mata ibu-ibu di dunia ini
yang menangisi anak-anaknya. Keringkanlah air mata anak-anak, para remaja dan kaum muda yang hidup tanpa orang tua. Keringkanlah air mata semua kami yang menyusuri jalan yang telah dinodai oleh virus corona, kejahatan, kesengsaraan, dan kematian yang keji-kejam. Ibu Surgawi, lihatlah semua orang sakit yang ditinggalkan dalam rumah sakit, di jalan-jalan, dan di rumah sendirian. Berdoalah kepada Tuhan untuk penderitaan dunia kami saat ini, untuk perlindungan-Mu. Semoga setiap ibu menjadi obat penenang bagi anak-anaknya, setiap bapa menjadi kekuatan bagi setiap putra-putrinya. Semoga Engkau menjadi tempat perteduhan dan lembah air mata kami. Salam ya Bunda Maria. Teruskanlah doa-doa kami ini kepada Bapa dengan perantaraan Yesus Putramu di dalam kekuatan Roh Kudus-Nya. Amin. Semoga permenungan saya pada hari raya Maria diangkat ke surga ini menjadi inspirasi dan doa bagi saudara dan sahabat semua. Tuhan memberkati. Amin.